makin tenang, makin tenang, makin tenang. Makin mudah ingat kepada Allah. Makin mudah melihat dosa-dosa yang telah dialami. Tak sadar air mata keluar karena rasa penyesalan yang berat. Dan jika sudah merasa penyesalan, orang itu merasa tidak punya kemampuan apa-apa. Maka saya katakan malam Jumat itu banyak aliran sufi memakai metode khauf, takut. Kalau metode roja itu nanti istilah orang Jawa nurunyam, adabnya hilang. Tapi kalau orang takut, orang hati-hati dalam berinteraksi. Maka para sufi-sufi banyak khauf karena mayoritas manusia itu berbuat dosa dan dosa itu penutup hati hingga tidak bisa usul kepada Allah. Untuk membersihkan dosa hanya satu, istighfar dan penyesalan. Kita baca istighfar tanpa penyesalan tidak akan diterima. Inilah para hadirin yang hormati. Dan alhamdulillah setelah mengamalkan banyak menjadi orang baik yang asalnya tidak pernah mau ibadah menjadi ibadah. Asalnya ya nakal menjadi baik. Di samping kebutuhan-kebutuhan yang dia kesulitan, Allah menolong. Biasanya lewat kebutuhan. Ada yang pekerjaannya tidak lancar, ada yang karena sakit, ada yang karena dililit utang, ada karena sekolah ingin naik kelas, banyak. Nah, motif inilah maka orang itu diajak nangis kepada Rasulullah SAW untuk mohon pertolongan Nabi, minta syafaatnya sehingga ditolong oleh Nabi. Bukan hanya kepentingannya, tapi hatinya tertuntun. Maka banyak orang akhirnya nakal jadi orang baik. Di Indonesia yang masyhur Sunan Kalijaga, orang yang ahli ya merampok, begal, berubah menjadi ulama yang masyhur. Bahkan satu di antara wali 9 beliau Sunan Kalijaga, yang murid-muridnya terus sampai hari ini terus berkembang. Dan Kalijogo muridnya Sunan Bonang. Sunan Bonang putra Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Para bapak, para ibu yang hormat, itu sekelumit itulah makrifat. Mencari guru ini sulit dan alhamdulillah para pengamal hidayah yang tekun banyak diberi tahu siapa Al-Ghaus. Al-Ghaus adalah hakikatul mursyid fi hadzal zaman. Allah itu punya wali-walinya Allah. Dan ada pemimpinnya. Mati ganti, mati ganti, mati ganti. Mati ganti, mati ganti. Ila yaumil qiyamah. Ada yang satu dunia satu. Disebut Sultanul Aulia, rajanya wali. Ada nyebut Al-Qutbul Aktob, porosnya poros. Ada yang menyebut Al-Ghaus, Mbah Majid menyebut Al-Ghaus, maknanya penolong. Menolong kesulitannya umat, terutama bidang usul kepada Allah. Ini soal Al-Ghaus. Banyak ketemu, terus sulit. Seperti Ibnu Athaillah sendiri untuk mencari seorang Sultan Aulia sampai bertempur dengan Sultan Aulia itu sendiri. Syekh Ibnu Athaillah yang masyhur kitab Al-Hikamnya yang diakui di Asia Tenggara bahkan di Timur Tengah, kitab tasawuf yang paling ya dalam adalah masyhur Al-Hikam yang sekarang alhamdulillah di pondok-pondok dibaca semua setelah Wahidiyah. Dulu orang tidak berani baca kitab Al-Hikam. Setelah Mbah Yai baca Al-Hikam di tahun 64, alhamdulillah saudara-saudara kita banyak di pondok-pondok membaca kitab. Terbuka, kalau dulu dibaca oleh pribadi kiainya, sekarang dibaca untuk murid-muridnya.